sayang, di mana kau berada? Hatiku sudah rindu kepadamu. Lanjut. Sayang, jangan kau tinggalkan diriku. Sayang, sunyi tanpa kau di sisiku. Aku tak rela berpindah tangan, aku tak rela putar haluan karena Assalamualaikum Pak Haji. Yuk duduk. Tinggal di mana? Saya Sri Yosi, tinggalnya di Parung. Ayo. Tinggalnya di Parung. Sehari-hari apa kegiatannya? Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya dari namanya Sri Yosi. Ya. Tinggalnya di Parung, di perumahan Metro Parung. Tapi bukan di perumahannya, rumah pribadi. Ya. Kegiatannya Mbak Yosi tiap hari punya toko jamu. Jamu. Ya. Punya sendiri apa join? Punya sendiri dari tahun 2004. Toko jamu, sembako, kosmetik, salad buah, sambal cumi. Jadi sekarang ke RDI apa hajatnya? Kalau Mbak Yosi lihat dari di YouTube, kayaknya Pak Haji orangnya tenang, santai, banyak ketawa gitu. Jadinya saya tertarik lah. Waktu itu pernah datang sini sama anak. Ketemu saya gini? Enggak. Oh, terus? Karena apa? Harus bayar, Bu, katanya. Oh, harus bayar. Insya Allah deh, kalau saya punya rezeki, dikumpulin, ntar saya bayar. Tapi bayarnya nggak yang mahal dulu ya, nggak yang 10 juta dulu, yang 2 juta aja dulu. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terus? Jadi Mbak Yosi ini Pak Haji udah kesini udah 3 kali. 3 kali, baru ketemu saya sekali. Baru ketemu sekali, karena apa? Waktu itu saya mau moto sama kuda. Apa? Moto sama kuda. Oke. Dan katanya 100.000. 100.000 naik Ya, kuda. 5 kali putar. Itu karena udah sore ya pulang lagi. Jadi enggak ituan. Padahal uangnya udah dibawa 2 juta. Iya. Jadi mungkin Allah belum temuin. Belum ditemukan. Iya. Sekarang alhamdulillah ya Pak Haji ya, saya bisa. Di rumah tinggal sama siapa aja? Tinggal sama suami sama anak. Anak berapa? Anak 2, namanya Liana Mesin, Maria Rahmawati. Perempuan dua-duanya? Iya. Yang satu umurnya 34, yang satu lagi 29. Oke. Kegiatannya apa yang pertama perempuan? Dia buka ini usaha jahitan Pak, yang sulam. No, di mana? Di rumah ada. Di mana? Ada. Di rumah temennya ada join dia. Gitu buka ituan lagi apa sih itu? Natura aloe vera. Tahu Bapak? Belum. Natura yang buat semprot-semprot muka. Oh. Vera. Oh iya. Usahanya itu yang pertama. Kalau yang kedua kosmetik sama itu apa? Salad buah. Di rumah juga? Iya di rumah, buka di Kukusan. Oh, Kukusan Depok. Kukusannya di sini di Parung Pak. Oh, Kukusan Parung. Ya, Kukusan Parung tuh deket Telkom. Oh iya. Ada anak buahnya yang nungguin. Suami apa kegiatannya? Itu dagang kukusan. Jadi dagang kukusan. Iya. Oh, kukusan yang buat masak nasi. Itu ubi, singkong. Oh, dagang ubi, ya, singkong. Jangan di bank Pak, di bank BNI. Disuruh berhenti sama anak saya. Karena nggak mau dia, walaupun gajinya lumayan S1 ya, hampir 20 juta, tapi nggak mau. Mendingan punya usaha kecil-kecilan. Oh, suami tadi kerja di bank BNI. Suami Mbak Yosi itu punyanya tambak ikan Pak. Suaminya ibu? Iya. Oh, kalau tuh tadi yang bicara suami anaknya? Anaknya. Oh. Di bank BNI dia udah berhenti. Karena apa? Ibu saya itu dari Solo Pak.
Dari Solo, Kristen Katolik, masuk Islam. Ayah saya orang Betawi, orang Kota Bambu. Jadi ibu anaknya 2, mantunya baru 1. Iya. Yang kecil belum ada jodohnya. Yang besar belum ada jodoh. Oh, yang besar belum ada. Yang nomor 2 udah ada. Udah ada. Oke. Jadi udah janda 2 tahun lah. Yang mana? Yang pertama yang Liana Mesin. Oke. Nanti pertemukan sama Pak Haji. Iya. Jodohnya ya. Anaknya berapa cucunya dia? Anaknya 2 Pak. Yang 1 umur. Anak nomor ibu yang 2 udah punya anak? Udah semua. Oh, jadi cucu berapa total? 3 Pak. Oh, 3. Cucunya 3. Itu. Ini cucu semua satu rumah sama ibu semua? Enggak. Oh, pisah-pisah. Dia punya rumah di Tuan. Kalau yang kecil di inian apa sih? Perumahan Ayase. Di deket apa sih? Kahuripan. Oh iya. Bulannya 4.600.000. Cicilannya. Karena apa? Saya nggak mau anak saya ngontrak terus, capek. Kalau itu kan walaupun dia ngontrak nanti bakalan rumah sendiri. Bakalan. Iya kan? Pasti kan Pak Haji mengajarkan pasti jadi rumah sendiri. Apa yang tertarik ibu dengan YouTube saya? Kok ibu tertarik? Jadi gini Pak Haji, Mbak Yosi ini sudah 2 bulan ngikutin, misalnya ya, bangun. Ibu lahiran tahun berapa? Tahun 70. Oh, sama Pak Haji, tahun 70. Suaminya sekarang udah 60 umurnya. 60. Ya. Suami apa kegiatannya? Ikan patin, gurame, mujair, bawal. Ternak. Di mana? Di Pasar Parung. Di Pasar Parung? Ya. Oh, itu ada berapa kolam? Ya ada kali 20. 20 kolam? Ya, empangnya luas sih Pak, 2.500 meter. Tanah keringnya aja 500. 500 meter? Oh. Tanahnya 500, punya ayam, magot, warung kecil-kecilan, sama ikan. Oh. Jadi pengusaha semua, nggak ada yang kerja, nggak boleh Pak. Yang nggak boleh kerja siapa? Ibu saya nggak ngasih. Nggak ngasih kerja, kalau bisa kamu jadi pengusaha walaupun kecil-kecilan. Iya. Nggak boleh kerja. Jadi suami ternak ikan. Ternak magot. Ternak ayam. Ayam kampung asli. Ayam kampung asli diumbar apa di kandang? Diumbar, kan dilepas. Ada kandangnya. Oh. Jadi beda-beda Pak. Usahanya beda-beda. Jadi Mbak Yosi itu tertarik sama Pak Haji karena ilmunya. Kalau kata Pak Haji ilmu ini enggak. Soalnya yang saya tertarik apa? Mandi kadang-kadang Mbak Yosi jam 1, jam 2, kadang-kadang nggak bisa tidur jam 00. Saya mandi 9 pandan. 9 pandan itu Pak, di rumah kan banyak pohon pandan. Itu pandannya harus diganti-ganti. Enggak boleh. Harus itu juga. Itu juga. Nanti sampai coklat baru ganti. Supaya awet, habis mandi disimpan di kulkas. Nanti kalau mau mandi ambil lagi dari kulkas, taruh lagi di bak atau di ember. Nanti habis mandi diangkat lagi, taruh di kulkas gitu. Jadi udah berulang-ulang. 2 bulan ini Mbak Yosi menjalankan kayaknya enak gitu Pak ya. Tenang hidup. Enggak, biasanya kan marah-marah terus sama suami ya. Sekarang mah enggak, karena Pak Haji tidak mengajarkan istri tuh suka marah sama suami. Nggak boleh. Jadi istri yang suka marah-marah sama suami pasti boros. Istri yang suka cemburuan sama suami pasti boros. Istri yang kadang suka ngambekan pasti boros. Dikasih duit sama suaminya boros. Kenapa? Karena dia ngambek. Walaupun dia sholat tapi ngambek, nggak boleh. Ya, tapi Mbak Yosi selama menjalankan udah 2 bulan ini Pak kayaknya tenang. Gitu. Istri yang nggak mau memaafkan suami pasti boros. Habis 9. Harusnya dia maafin. Oh iya, maklumin deh. Namanya suaminya lagi sibuk atau suaminya memang nggak bisa komunikasi, ya udah dimaklumin deh. Kalau ini kan nggak ngambek. Enggak. Ngomongnya gitu. nggak boleh ngambek. Kasar gitu. Iya nggak boleh. Atau japri ngomongnya. Karena apa Pak? Nggak boleh. Kalau saya kasarin,
dia punya harta. Iya, setuju. Itu waras. Tapi perempuan-perempuan di luar sana pada nggak waras. Enggak, akhirnya saya baik-baikin aja, Pak. Iya, mesti dibaik-baikin. 9 pandan. Habis Dimaafin. Baru kesalahan satu aja, lupa kebaikannya semua. Baru salah satu doang. Habis 9 pandan, saya senyum-senyum sendiri. Iya, betul. Sholat tobat, tahajud, hajat. Iya. Akhirnya baca Quran, tapi baca Quran Pak nggak banyak, paling banyak 5 lembar. Iya. Kata Pak Haji kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau misalnya kamu nggak bisa baca Al-Quran, baca Yasin juga boleh. Tapi karena Mbak Yosi ini bisa ya baca Al-Quran. Kalau nggak bisa baca Quran nggak boleh baca Yasin, tapi harus buka Al-Quran aja. Sampai 5. Kan nggak boleh milih-milih bacanya, nggak boleh. Sampai 5 lembar. Nggak apa-apa kan ya Pak? Nggak apa-apa. Ntar pagi mau jam berapa saya tidur Pak, ngantuk, nggak kuat, nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa. Ntar baru bangun sholat subuh. Ya, sholat tuh. Ntar tidur lagi, baru saya sholat duha. Jadi Mbak Yosi ini Pak harus bisa mengatur waktu. Setuju. Tuh, jadinya ya Pak ya. Jadi sekarang nih sayang sama suami nih. Iya, karena saya lagi baik-baikin. Yang rumah ini jual ya. Rumah saya kan Pak 750 meter. Ya. Jadi bangunannya bangunan kuno. Tapi Mbak Yosi tuh mintanya semeter 4 juta. Itu perumahan Kirana ada yang berani 2,5 M, tapi nggak dilepas, paling 3 M. Tapi kalau menurut Pak Haji tuh boleh dijual jangan? Nggak boleh. Jangan, makanya saya tanya. Nggak boleh. Nanti kalau butuh duit 1 juta, gede-gedenya 1 miliar, gede-gedenya 10 miliar, nanti Allah kasih dengan caranya Allah. Tapi nggak boleh jual aset. Saya nggak setuju jual aset. Misalkan Mbak Yosi perlu duitnya 10 miliar, nanti kita ajarin. Iya. Saya harus privat yang itu kali Pak. Ya, yang 10 juta. Soalnya kalau 10 juta kita ngomongnya bebas, lama, dan nggak live. Pak. Live. Kalau 2 juta live. Kalau 10 juta nggak live. Kita ngomongnya bisa bebas. Bebas. Jadi saya ngomong jorok, ngajarin cara jorok, tapi manjur. Saya kan kalau ngomong jorok, tapi manjur. Tapi kan nggak live. Tapi kalau ini kan live. Kalau live ya yang ngerem ngomongnya, ngerem. Iya Pak. Ngerem. Live gak nih? Enakan yang nggak live. Live gak nih ya? Nggak apa-apa. Soalnya kan nih tamu-tamu tadi pada japri. Pak Haji kangen mau live, kangen. Saya bilang ya belum ada, nanti kalau ada. Nah, Mbak Yosi ada, ya udah kita live. Tadi yang 4 orang yang 10 juta, 4 orang Pak 10 juta tadi nggak live. Kita ngomongnya enak tuh, leluasa tuh. Luasa bener, makanya dia bilang Pak Haji pastilah orang depan mata. Pastilah. Pasti. Kita ini kadang ngomongnya apa? Ragu-ragu. Iya. Semoga, mudah-mudahan. Saya emang enggak Pak. Enggak boleh. Yakin saya Pasti. Udah kenal Pak Haji, udah 2 bulan yang lalu saya jalankan. Kayaknya enak. Apa yang udah dijalanin sama Mbak Yosi kalau boleh tahu? Misalnya gini Pak. Saya mau jual mobil gitu ya, misalnya nih. Kok mobil saya orang tawar murah terus? 15 juta, 20 juta. Mobil apa contohnya? Excel 7. Mobil apa tuh? Excel 7 itu keluaran baru, tapinya udah kreditannya udah 3 tahun. Jadi suaminya Excel tuh dari merek apa? Toyota. Oh, Toyota. Ya, jadinya kayaknya sulit banget. Saya bacain tuh kadang-kadang. Atas ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karomahnya anak yatim RDAY, kandang B, pimpinan Haji Susanto bin Suwondo. Laris, laku, jangan 10 juta, 15 juta, 20, 50 juta. Gitu. Benar Pak. Jadi 2 tahun lagi udah kamu yang bayar. Deket rumah lagi, sebelah rumah. Oh iya. Bayar guys 50 juta. Iya. Ya udah, saya minta sama suami saya, buat apaan kamu? Saya mau ke DIY yang pengen ketemu Pak Haji Susanto, pengen moto. Saya kangen sama dia.
Orang dia punya istri kata dia. Ya biarin istrinya mah di rumahnya di Istri situ. saya kan di rumah, di sini kan saya nggak ada. Anaknya juga tiga-tiganya dokter. Iya, Pengen berteman sama orang kaya lah, bukan iya. nyanyi aja. Pasti ketularan lah. Iya, ketularan. Kalau saya bilang berteman sama orang kaya, Mobil saya Hummer. saya pasti ketularan orang kaya. Bagi saya sini duit, saya bilang gitu. Dikasih sama dia. Dikasih Kasih 2 juta. sama suami. Iya, Dikasih berapa? 2 juta. Oh iya. Itu ya udah alhamdulillah Pak, ngerayunya setengah mati. Gimana ngerayunya? Naklukinnya gimana naklukinnya? Yang Naklukinnya. saya mau kayak dia aja nih, bagi uang dong 2 juta, karena harus bayar. Nanti mungkin kalau Pak Hajinya udah serak sama Apo, nggak bayar lagi. Iyalah, gratisan. Gratisan kata saya, bagi duit. Emang Besok saya makan di restoran di Pajajaran gratis. jadi Dapat uang bibit, dapat uang saku, dapat transport, makan gratis, minum gratis, semuanya kita yang bayar. besok di daerah mana? Di restoran di Pajajaran yang masih baru di depan Bank Mayapada. Ntar dicatat ya Pak. Pak Iya. Haji boleh ke sana? Pasti boleh lah. Boleh. Pasti boleh. Insya Allah ya, ntar saya bawa anak saya. Boleh. Kenalan. Malah saya kasih uang saku. Oh, Kan ada yang dari Papua. Saya beliin tiket pulang pergi. Masya Allah. Tiket pulang pergi. Ada yang dari Australia, 6 orang. Tiketnya dari saya pesawat. Ini juga Pak, kayak ketemu Bapak kayak ngimpi. Bambang yang di Paguaran 15 di DG. 15 apa? 15 orang 15 orang. yang Terus? Kayak ngimpi gitu Pak. Karena udah pernah ngimpin saya ngobrol sama Pak Haji. Terus? Mau jam 3 malam. Hmm. Dia bangun geragapan tuh. Oh, ya waktunya sholat. Saya bilang, ya udah ngobrol aja Pak berdua. Akhirnya dikasih Pak. Dia lagi bangun ini Pak. Lagi bikin bangun kandang magot. Di mana? Di tempat lokasi itu. Jadi lagi bikin kontrakan cuek yang ikan cuek. Oh iya. Dia lagi dibangun Pak. Jadi uangnya buat ke situ dulu. Nah, Suami nih. ya suami. Makanya saya bilang, ya mudah-mudahan Pak Haji doain saya ntar biar mobilnya ketebus lagi. Pasti. 50 juta itu. Ya pasti. Saya mah orangnya nggak putus asa Pak. Kan ayatnya aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu. Jadi mbaknya harus yakin. Pasti. Jadi Mbak Suryosi Pak hobinya nyanyi. Oh kayak gimana contohnya? Coba contohnya gimana nyanyi? Nyanyi dangdut. Iya apa coba praktekin dulu. Satu lagu aja coba. Bapak sukanya apa Pak Haji? Saya apa aja suka. Apa aja yang Mbak Yosi bisa saya ikut. Itu Maya. Ya apa boleh. Boleh. Ya. Sayang, di mana kau berada? Hatiku sudah rindu kepadamu. Lanjut. Sayang, jangan kau tinggalkan diriku. Sayang, sunyi tanpa kau di sisiku. Aku tak rela berpindah tangan. Aku tak rela putar haluan. Karena aku masih mencintaimu. Sampai mati pun ku ingat kepadamu. Sampai mati pun ku sayang kepadamu. Sayang, jangan kau tinggalkan Suryosi. Wah, ini lagu buat saya ya? Iya. Wow, luar biasa. Saya hobinya nyanyi Pak dari Apalagi yang lagu yang
Mbak Yosi kuasain coba satu lagu lagi. Oh ya, yuk anterin dulu ke situ, bos. Tuh, di sini. Ya, ya. Anterin bos. Dia habis nyanyi kebelet pipis. Aduh, jangan ditahan. Anterin ya sampai dalam kamar mandi ya. Fotoin saya pagi ya. Sampai ini sampai berapa? 1 jam. Yo, udah pipis belum? Pagi. Ya. Kalau udah capek bilang ya. Ya. Bersih harus pulang. Ya. Baru ditungguin orang. Itu Pak, saya nyanyi dari panggung-panggung udah dulu. Waktu itu dulu nyanyinya di Gunung Kapur udah 10 tahun. Terus? Ya udah nyanyi sampai sekarang. Sri Yosi punya YouTube, Sri Yosi Jangan Sakiti Aku. Jadi lagu satu lagi yang difavoritin. Lagu Bimbang saya mau Pak. Ya gimana lagunya? Sampai hatimu melupakan janji pada rembulan yang bersaksi. Terus? Emang Pak Haji suka dangdut? Juga saya. Ayo. Ayo. Ya. Yang anak lembur di bagian situ. Enggak itu, yang angkat kohe. Ya itu lagi di bagian yang bukan. Oh iya. Ayo lanjut. Berselimutkan awan yang sahdu di malam itu kau hianati cintaku. Lanjut. Malu apa aja? Ayo. Ayo. Lanjut. Terus? Pelan-pelan. Ayo. Ini kan banyak produser pada nonton. Ayo. Bukan pula dari hati ini membendung air yang menetes Lanjut. di pipiku. Terus. Berduakah kau di sana? Sendirikah kau di sana? Lama sudah
ku merana, oh, lama sudah ku merana Terus. kedatanganmu, kehangatanmu ku rindu. Cintaku hanya milikmu, oh, sayangku hanya untukmu. Kini di hatiku bimbang dan sedih karena kau tak pernah Bos, kembali. kameranya pengen lihat Mak Lampir, pengen lihat ini yang nyanyi. Mak Lampir pengen lihat yang lagi nyanyi. Ingat kau dan aku memiliki janji yang dulu kita ucapkan, ku berdua. Spesial ya buat Pak Haji. Satu lagi. Ini ada produser, orang terkaya di Pamarican. Dia sampai palanya pening denger lagu ibu. Dia pengen mau dikontrak ibu. Mau dikontrak. Ayo. Dia pengen lihat denger lagu ibu. Yuk. Ya. Satu lagu lagi. Acting mulai. Lagu Pasrah. Ya, pasrah sama Haji Dwi Susanto. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal Ini kan pedangnya kan. kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Permintaan produser satu lagi yang difavoritin, apalagi Mbak Yosi yang difavoritin. Boleh. Acting mulai. Pernah aku melihat musik di Taman Ria, iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Iramanya Melayu, duhai sedap sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin bergoyang. Tera jana, ini lagunya, lagu India. Hai merdunya, merdu suara, oh penyanyinya, serasi dengan lincah gayanya, karena asiknya aku hingga tak kusadari. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Ya, terima kasih. Wow, luar biasa.
Semoga Yes. Pak Haji panjang umur, sehat. Pastilah, alhamdulillah. Selalu ada, ketemu Sriosi terus. Amin. Iya dong. Saya sabdai nanti punya studio ya. Amin. Punya studio, nyanyi, wow, rekaman. Aman. Wow. Saya harus punya uang 200 juta. Iya betul. Mudah-mudahan ada ya rezekinya. Harus. Harus, pasti. Iya. Pasti Sriosi. Apa yang tertarik dari YouTube saya kalau saya boleh tanya lagi, ulangin lagi. Apa yang tertarik Saya dari? melihatnya sudah 2 bulan yang lalu. Kok orang aneh gitu ya. Mau cara ngomongnya itu kayaknya gimana ya. Itu ya sempak-sempak mulu kok. Iya. Tapi kalau saya pelajari, enggak. Anak saya juga mesin ya. Enggak mami, itu mah ilmunya bagus. Jangan didengerin kata-katanya orang yang jelek-jelekin. Iya. Saya tuh soalnya S1 kuliahnya di LP3I. Oh iya. Ya, dia pernah kerja di bank, di perumahan. Sekarang akhirnya ya itu Usaha. kecil-kecilan Pak. Dia nggak mau di bank. Ya, Mbak Yosi kan alhamdulillah Pak. Kayak tadi tuh toko jamu saya kan ramai. Jadi depan rumah Mbak Yosi Pak itu lapangan bola. Jadi punya metro. Jadi saya tinggalin aja, saya mau pergi, takut di rumah tuh ada masalah gitu kalau saya tinggalin. Kan ada asisten ya udah tua. Udah, saya mau lebih penting menemukan Pak Haji daripada bola. Wow, alhamdulillah. Gitu, bola mah bisa besok-besok. Iya. Hari Minggu rame lagi. Iya. Kalau Pak Haji kan susah ditemuinnya. Iya. Orang yang punya duit doang. Makanya saya bilang, bagi nggak? Saya mau dikasih ya Pak. Sama suami tercinta. Dikasih. Udah, saya mau udah Pak. Saya mau ke rumah Pak Haji, mau nanya nih rumah saya boleh dijual apa? Jangan. Nanti rezeki ada aja dari Allah, pasti. Saya nggak setuju dijual. Mbak Yosi ini Pak, jadi gini, di rumah tuh punya toko jamu, sembako, kosmetik, pengobatan. Pengobatan apa contohnya? Tergantung keluhan pasien. Contohnya rata-rata apa? Misalnya gini, orang Tidak ngaceng. misalnya gini Pak Haji, kan Mbak Yosi itu kan dididik dari kiai ya. Sekolahnya cuma sampai SMP, berhenti. Itu juga apa itu ijazahnya juga nggak tahu karena pindah-pindah mulu rumahnya. Dari Jakarta pindah ke Tajur, Bogor, Parung ya, ke Parung. Dari Parung pindah lagi ke Tambun. Dari Bekasi. Tambun, ya, pindah lagi ke Bekasi. Pindah-pindah terus, jadi udah berapa kali. Jadi ijazahnya ada juga ijazah SD saya juga nggak tahu. Jadi karena hobinya nyanyi dari panggung ke panggung, bahkan mau dibayar juga kadang-kadang nggak mau, malu dibayar kecil. Mendingan kalau saya punya uang, saya nyawer aja. Kita 200, 300, 500, itu kan uang pribadi saya sendiri. Dari pengobatan nggak dimintain berapa nggak mau saya. Kalau nggak punya duit datang aja ke rumah Mbak Yosi, ntar Mbak Yosi kerikin, Mbak Yosi jampein, ntar bikinin air. Itu jadinya. Rata-rata keluhannya penyakit apa Mbak Yosi bisa diterapi, disembuhin? Ini alhamdulillah ya Pak ya. Mata saya kan bisa ngeliat ya. Apa? Matanya bisa ngeliat. Matanya? Mata siapa? Saya Oh, mata Mbak Yosi. di kamar mandi tadi ada orang perempuan berdiri. Di kamar mandi ada perempuan berdiri. Iya. Terus ngomong apa tuh? Enggak, dia nggak ngomong, dia nunduk. Oh iya. Udah dia nunduk. Jadi saya ya itu agak merinding gitu. Itu sebenarnya saya di situ lagi ngeliatin Mbak Yosi pipis. Canda ya Pak. Iya, jadi itu saya nggak pakai susuk Pak, nggak boleh. Oh iya. Susuk emas, intan, berlian nggak boleh. Jadi susuknya kembang kantil. Oh, kembang kantil. Jeruk purut. Kayak Susana. Iya. Susana. Iya. Kembang kantil, jeruk purut, sama kembang. Jadi kembang kantil dikunyah gitu. Iya. Dikunyah kembang kantil kayak Susana. Itu yang diminum pakai teh manis. Apanya? Itu kembangnya. Kembang kantilnya. Iya. Oke. Gitu jadinya misalnya Pak Haji nih, Mbak Yosi badan saya kayaknya nggak enak deh, tolong deh dijampein, tolong dikerikin. Saya kerikin, saya jampein, ntar apa yang ada di tubuhnya Pak Haji bisa keluar. Bisa keluar. Tapi nggak, jangan Pak Haji kan itu kan udah pemakainya, jangan dikeluarkan. Jangan dikeluarin ya.
Jangan dikeluarkan. Iya, iya. Jadi badannya ntar enteng. Iya, iya, iya. Ya Pak Yosi ini kan umurnya udah 56, tapi karena doyan jamu ya, saya nggak kerasa. Iya, saya pikir tadi gadis 18 tahun. Udah tua Pak, saya tahun 70. Iya, sama kan kita 70. Karena minumnya jamu terus ya, ya udah sehat badan. Iya, betul, Panjang betul. umur. Panjang umur. Tiap hari ada. Ada aja ya. Toko ada, dari suami ada. Mau apa lagi? Saling memakan, saling mendoakan, jauh di mata, dekat di hati. Iya, setuju. Belajar sabar, tenang, jujur, banyak berdoa. Jadi rata-rata yang diobatin Mbak Yosi penyakit apa aja kalau saya boleh tahu? Tergantung Pak. Contohnya yang Misalnya, pernah dipegang. Saya punya di rumah punya daun bidara. Daun bidara Cina. Daun bidara yang ada di dalam surga. Oh, daun bidara. Nah, daun bidara ya. Sama daun 9 wali. Sirih hitam, sirih hijau. Nanam-nanam jahe, kunyit. Jadi saya kasih jamu, tadinya saya mau bawa jamu godokan cap timbangan, kalau enggak cap wayang. Tak Haji nggak doyan. Khasiatnya apa? Buat enak badan, direbus. Oh, direbus. Direbus, minumnya anget-anget. Doyan nggak Pak Haji? Pasti doyan. Doyan, nanti dibawain insya Allah ya. Coba inget-inget Mbak Yosi. Apa? Keluhan apa aja yang bisa sembuh dipegang Mbak Yosi? Penyakit apa aja yang dipegang Mbak Yosi bisa sembuh? Contohnya? Misalnya anak kecil nangis, rewel gitu ya. Saya jampein. Alhamdulillah sembuh. Orang hajatan, hujan, angin, petir, terus saya buang yang geser jauh. ya? Saya geser yang jauh. Geser ya? Adik saya kan kemarin hajatan 1 minggu tuh. Nggak hujan. Nggak hujan. Pas buka tenda baru hujan. Jadi bisa digeser ya awannya ya? Ya Allah. Ya. Saya emang nggak bisa apa-apa Pak Haji. Saya emang orang susah, orang bodoh. Tapi saya yakin adanya Allah. Karena ibu saya orang Kristen Katolik masuk Islam. Jadi yakinnya di situ. Pasti Allah bantu. Selain bisa geser hujan, karena apalagi yang Mbak Yosi spesialisin kerjain? Puasa Senin Kemis, puasa hari lahir. Mbak Yosi ini lahirnya hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi sering rajin puasa Sabtu. Supaya orang-orang, misalnya mau ada orang niat yang tidak baik, saya udah punya penangkal sendiri. Penangkalnya ya. Buat manggil biar pembelinya banyak, orderannya banyak. Gimana tuh? Ini doang. Ya malaikat Mikail, tolong bantu Sri Yosi ini. Sri Yosi lagi keadaan sulit nih gitu. Ya akhirnya ya Allah tolong sekarang. Ya Allah, ya malaikat Mikail, temen Sri Yosi ini Pak Dewi Susanto, sebut aja. Gitu. Jadi saling membantu Pak. Iya. Jadi gitu. Nah kalau misalkan ada orang utangnya pengen lunas, Mbak Yosi ngajarinnya gimana? Bicara aja, jangan kasar. Heeh. Pelan aja, biar lembut. Iya. Pakai minyak bulu perindu. Bulu perindu, minyak bulu perindu. Belinya di mana tuh minyak bulu perindu? Di Bogor. Di Bogor ada. Bogor ada. Gitu. Itu kan waktu dulu-dulu ya Pak. Semenjak saya antar nanti kenal sama Bapak, nanti rubah lagi. Rubah lagi pakai sempak ya. Pokoknya ilmu yang dari Bapak saya akan keluarkan. Gitu, insya Allah, dikit demi dikit. Ke pasien-pasien Mbak Yosi. Pasien-pasien saya. Gitu. Sekarang belum ada pasien lagi nih Pak semenjak mau Lebaran, belum ada. Jadi nanti ilmu Bapak saya turunkan semua. Kalau kamu pengen ketemu Bapak, ya kamu harus punya uang lah. Kalau Bapak juga nggak mau kalau nggak punya uang, gitu kan. Saya jenguk Bapak harus punya uang, saya rayu suami saya, Yayang. Akhirnya luluh ya suami ya. Iya. Gitu kan, gitu. Dia baik, dia kasihan. Kalau seorang lelaki itu Pak, jangan dimarahin, kasihan. Dibaiki, disayangi, dicintai. Suami kelemahannya di mana? Ya Pak, kalau kelemahan. Wanita kelemahannya di mana? Kalau laki mah kelemahannya banyak Pak. Di mana? Cuman nggak usah. Ya coba dulu dong, di mana kelemahannya laki-laki? Misalnya nih kalau Mbak Yosi minta uang gitu,
Duit kontrakan kok nggak pernah tahu sih, duit ikan nggak pernah tahu. Duitnya kemanain aja sih? Kata Mbak Yosi. Iya, Ke suami. saya dikasih setiap hari udah kayak tukang kredit. Ya nggak lama ntar dikasih. Baik-baikin aja Pak. Jadi saya mah semenjak kenal Bapak sudah 2 bulan, udah saya baik-baikin aja. Suami. Iya, saya nggak pernah kasarin. Saya kesian. Dan hatinya luluh. Iya, takut nggak ada umur. Nanti kalau dia nggak ada umur, saya juga yang repot. Iya. Iya Pak. Saya soalnya gini, kalau tidur nggak di samping dia, nggak bisa tidur. Wow. Walaupun tidurnya madep sono, madep sini, nggak bisa tidur Pak. Jadi Di mesti. rumah-rumah orang kaya gitu Pak. Iya. Saya duduk aja baca buku aja. Jadi nggak bisa tidur. Jadi mesti ada pasangannya ya. Mesti ada pasangannya. Jadi kalau nggak tidur nggak ada. Pasangannya kan belum ketemu. Oh iya. Gitu. Jadi apapun, udahlah. Jalanin aja hidup ini dengan hati yang sabar dan ikhlas. Itu baik. Terus apalagi keluhannya yang sering datang ke tempat Mbak Yosi, berobat di tempat Mbak Yosi? Keluhan apa lagi yang sering berobat ke tempat Mbak Yosi? Ya itu. Dikejar-kejar tagihan, apa tuh obatannya? Enggak. Saya kan utang udah nggak begitu. Kalau ada tamu, ada pasien, Mbak Yosi saya dikejar-kejar sama debt collector, dikejar-kejar sama bank harian, dikejar-kejar sama pinjol. Mbak Yosi ngobatinnya gimana? Enggak, itu pakai bulu perindu aja. Pakai bulu perindu. Bulu perindu. Beli bulu perindu, terus pemakaiannya gimana? Saya kasih aja minyak bulu perindu, kamu olesin di sini. Diolesin di jidat? Di alis. Oh, di alis. Di bibir. Oh ya, di bibir. Jadi kamu pakai jempol. Iya, pakai jempol. Kalau belum punya uang, ngomong aja terus terang. Jadi nggak usah umpet-umpetan, nggak usah lari-lari kemana-mana. Jadi kita apapun harus menghadapi dengan hati yang jujur. Kalau Mbak Yosi jujur, kalau di RDAY saya pakai hati yang legowo. Iya. Gitu. Jadi kan beda-beda Pak ya. Insya Allah nanti ilmu Pak Haji saya akan keluarkan. Gitu. Biar Pak Haji tambah senior, tambah sukses, banyak uangnya. Nanti kan siapa tahu saya diajak keluar negeri. Pastilah. Kita kan sering keluar negeri. Nggak ada temannya, Mbak Yosi kita bawa lah. Boleh. Istrinya nggak marah. Hah? Istrinya nggak? Istri saya nggak pernah marah. Baik ya. Istri saya baik, mah nggak pernah marah. Nanti kan kita hampir tiap tahun berangkatnya anak yatim umroh. Jadi Mbak Yosi bisa dampingin anak yatim umroh. Ya, itu apa sih? Anak saya boleh? Boleh. Yang ke Eropa udah berangkat Pak? Ke Eropa belum? Belum berangkat. Nanti habis Idul Kurban. Habis Idul Kurban. Idul Kurban tuh berangkat ke Eropa. Nanti saya kenalin anak saya satu persatu ya. Anak saya kan 2 cewek dua-duanya. Saya kenalin. Boleh. Biar dia hidupnya berubah. Tadi kesini sama siapa Mbak Yosi? Sama ponakan. Oh iya. Kok mau dia diajak ke sini? Mau. Orang dikasih rokok, dikasih makan. Iya. Dikasih ntar uang jajan walaupun kecil. Saya kalau punya uang Pak nggak pelit. Iya. Bagi-bagi rezeki. Royal ya. Kalau ada dangdut saya nyawer. Biar rezeki saya kemakan dia. Baik. Itu kalau kita pelit sama orang nanti Allah juga ngutusin malaikat pelit lagi. Jadi Mbak Yosi udah meraktekin ilmu RDAY yang mana aja kalau boleh tahu? Yang mana aja Pak? Contoh ilmu RDAY. Yang mandi daun 9. Pandan. 9 lembar. Ya, gitu senyum. Sama baca Quran. Semampunya, paling kuat saya 5 lembar. Iya. Sholat tobat, tahajud, hajat. Habis itu saya nyari impian Pak. Habis sudah itu. Cari impian lah. Saya mohon petunjuk ya Allah, berilah saya petunjuk. Nyari impiannya gimana Mbak Yosi? Ya Allah, saya udah menjalankan RDAY nih. Mandi, senyum, baca Quran, sholat. Berilah saya petunjuk. Itu impian apa? Impiannya itu ngobrol sama Bapak. Oh, alhamdulillah. Impinya. Iya. Ya Pak Haji ya. Takut Pak Haji capek nggak?
Enggak lah, senang. Yang penting Mbak Yosi gembira, saya senang. Karena orang senang rezeki datang. Iya Pak. Kalau sedih rezeki pergi. Dulu semenjak Mbak Yosi belum kenal Pak Haji, saya sering kesel Pak, saya sering murung. Penyebabnya apa Mbak Yosi? Suami saya suka ngeselin mulu. Gitu. Kenapa nggak dibunuh aja? Janganlah, ntar ketangkep Pak. Enggak, jangan. Cuman dibawa sabar ya Allah. Semoga diberikan petunjuk suami saya. Nanya-nanya ke Kiai ya. Udah disabarin aja Mbak Yosi. Ya, dikata guru saya gitu, disabarin. Kamu harus belajar ikhlas, sabar, tenang. Banyak berdoa, banyak bersyukur. Udah disabarin. Itu kan jodoh kamu. Ya, kamu memang bisa umroh dari mana? Saya udah umroh Pak. Jadi ngumpulin 9 tahun seadanya uang. Tahun 2014 saya berangkat umroh, kesampean, pulang pergi selamat. Akhirnya saya buka ituan Jumat Berkah. Jumat Berkah. Iya. Kayak gimana tuh Jumat Berkah? Kadang-kadang dari teman ke teman, Mbak Yosi telepon, pada datang, ntar ada 10 orang, 20. Kadang-kadang dia nggak datang, saya bawain ke rumahnya. Dari tahun 2014 sampai sekarang. Kayak gimana tuh pelaksanaan Jumat Berkah Mbak Yosi? Masak saya. Masak? Iya, masak sendiri. Misalnya kayak kemarin masak 2 liter. Saya bikin ituan apa sih? Jumat Berkahnya cuma 6 besek. Saya kasihin siapa? Kasihin asisten, suruh bawa pulang. Karena Mbak Yosinya nggak mau keluar. Kok saya kalau lagi males Pak, nggak mau keluar. Emang ada setan korin ya yang mengganggu. Jadi nggak mengganggu. Udah buat kamu aja bawa pulang, kasihin ponak-ponakannya. Biasa Pak, emping, kerupuk gitu. Ayam digoreng, ayam udah macam-macam, tempe, tahu, sayur gitu. Timun, lalap. Iya, bawa pulang aja deh, bagi-bagi sana ponakannya. Saya lagi males keluar. Gitu Pak, tiap Jumat. Ya? Makanannya udah matang, udah Mbak Yosi masak. Tiap Jumat tuh Pak. Setiap hari Jumat. Kalau seandainya bawa ke sini, ke PAY boleh. Boleh, tapi kalau 6 nggak cukup kan di sini yatimnya 500. Enggak, maksudnya buat orang-orang yang dewasa aja. Misalnya Pak Haji, siapa lagi kameramen. Berkameramen aja, saya nggak makan. Nggak mau ya? Bukan nggak mau, kita nggak makan kayak gitu. Kita makannya mie ayam Yunus. Oh, yang keren-keren ya. Bakmi WS. Bakmi gini ya. Bakmi Gajah Mada. Iyalah. Iyalah. Mbak Yosi kan makannya kan. Mbak Yosi kan Pak. Ayam bakar berkah. Ayam berkah yang di Panglima Polim. Ayam berkah. Iya, nanti deh kalau Mbak Yosi lagi. Kalau Mbak Yosi ada rezeki, ntar traktir Pak Haji. Kita makan di ayam berkah enak di Panglima Polim. Saya kan Pak punya uangnya kan bertahap. Kan saya traktir. Oh Bapak mau traktir Mbak Yosi, bukan Mbak Yosi yang traktir. Mobil untuk antar jemput Mbak Yosi. Iya. Berarti harus ngasih ini dong alamat rumah. Iya, di Serok. Di Serok. Mobil antar jemput. Oh, iya. Kita makan tuh Iya. ayam berkah di Panglima Polim. Enak gak? Enak. Enak. Iya. Panglima Polim. Nah, kita bikin motivasi di situ. Iya. Atau di teras Dharma Wangsa, enak lagi di teras Dharma Wangsa, di Dharma Wangsa Square. Atau di Hotel Dharma Wangsa, enak lagi di restoran di Hotel Dharma Wangsa. Iya. Atau di La Moda, lebih enak lagi La Moda di Plaza Indonesia. Kita nanti makan bareng-bareng. Yang bayar ya saya free. Kan saya nggak ada kendaraan dijemput. Jadi Oh, Pak Haji sama supir. saya harus supir. Ada 2 supir. Oh iya. Iya, kalau saya lihat Pak Haji orangnya baik sih. Jadi makanya Mbak Yosi keingetan terus, sukmaku menjadi satu dengan sukmamu. Di mana saja kamu berada, ingat sama Sri Yosi. Nah, Iya, gitu. Kita makan Borobudur juga enak tuh, makan sop buntut. Iya. Enak. Pak Haji kan saya nggak ada kendaraan, nanti dijemput lah. Nanti. Kita ada mobil
Alphard Velfire ada 4. Mm-mm. Hitam 2, putih 2. Jadi jangan Nanti Mbak Yosi juga mudah-mudahan bisa harus pasti mobilnya bisa ditebus lagi 50 juta. pasti. Pasti bisa. Kita ada Velfire ada 2, Alphard ada 2. Hitam Iya. 2, putih 2, jadi 4. Ada 4. Kita berangkat sama supir. Nah, Mbak Yosi nanti Sherlock dijemput, kita makan bareng, Iya, mantap. Cerita, iya. duduk bersama di Hotel Borobudur. Hotel Borobudur, iya. Mantap. Pokoknya hidupnya ini jalanin, Iya, syukurin, nikmatin. Iya. kebanyakan kita mikir, komen, ngeluh. Semang enggak Pak? Kalau kita udah sholat, ya udah tenang ya. Sholat taubat, tahajud, hajat, udah baca Al-Quran. Udah pasrah aja hidup. Yang Pak Haji omongin. Apalagi Pak Haji kan usianya sama Mbak Yosi ya. Udah ikutin aja cara Pak Haji udah. Pak Haji mah udah berangkat haji. Tahun 2000, Tahun 2000 tuh. umroh dari tahun 2000 sampai 2024, umroh. Iya, Tiap tahun. tiap tahun. Nah, Mbak Yosi juga harus umroh tiap tahun. Amin, amin Pak ya. Haji gratis. Kita berangkatin haji besok 2026. 2026. Iya nih, besok. Anak-anak itu. Enggak, ini tamu RDAY yang hajatnya terkabul, praktekin ilmu RDAY, saya berangkatin haji gratis. Ya Allah. Subhanallah. Umroh anak yatim, tapi kalau haji tamu-tamu gratis. Hajinya ikut? Enggak lah, Enggak. udah. Udah. Jadi, Kecuali umroh. ya udah. Nanti insya Allah. Pak Yosi praktekin ilmu RDAY. Iya Pak. Amin, amin. Gitu. Tiap malam ya, insya Allah. Kan kita ada pencerahan, motivasi pencerahan di restoran di depan Bank Mayapada Bogor, Pajajaran, restoran mewah. Nah, itu tamunya kita kasih ongkos transport pulang pergi, kasih uang bibir, kita kasih centong gratis yang udah 200 tahun. Sekarang Mbak Yosi dikasihnya apa nih? Ayo sih dikasih. Ya bukan tadi udah Pak. Nggak maksudnya centong enggak? Duit bibit enggak? Enggak, nanti di sana. Di mana? Di mana? Di restoran. Di restoran. Nah, hari apa? Besok. Besok nih. Tuh, ini ntar dicatat deh alamatnya. Ya. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan? Enggak, udah cukup. Kabul ya. Terkabul, amin. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut Baik. cair. Ya. Terima kasih. Minta foto boleh kan? Apa? Foto. Foto. Boleh langsung. Oke, bos.